Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi, sampai bertemu ya. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Anggun Widi dari Klub Pengusaha. Saat ini kegiatan saya selain di Klub Pengusaha memang sedang membangun Tasmin gitu ya. Nah, kalau ditanya Tasmin mungkin Bapak Ibu sekarang lagi sering dengar nih, Tasmin itu apa sih gitu ya? Bikin kepo aja gitu. Nah, jadi kalau secara filosofi Tasmin ini sebenarnya adalah sebuah gerakan mengentaskan kemiskinan, gitu ya, keren gitu ya. Jadi bagaimana gerakan ini berdampak positif langsung mengentaskan kemiskinan juga mengurangi pengangguran. Tapi kalau dari bahasa, Tasmin ini diambil dari entas miskin gitu. Jadi Tasmin itu entas miskin. Jadi bagaimana cita-cita awal tadi kita ingin mengurangi angka kemiskinan serta pengangguran yang memang sekarang lagi cukup luar biasa naik ya sejak adanya pandemi terutama di Indonesia. Nah, untuk bisa mengoptimalkan konsep Tasmin tadi mengentaskan kemiskinan, berarti harus mekanismenya bersinggungan langsung dengan mengurangi pengangguran. Kenapa? Karena kalau udah bicara tentang apa ya, kemiskinan itu kan identik dengan angka pengangguran yang besar gitu ya. Makanya di Tasmin sendiri ketika kita menawarkan konsep ini dan teman-teman gabung, otomatis teman-teman akan menjadi pengusaha. Betulkah itu? Gitu. Mari kita kupas gitu ya. Jadi di Tasmin ini slogan yang kita sampaikan adalah koperasi berbasis aplikasi, di mana ketika gabung di sini kita sebagai anggota ini akan menjadi para pengusaha-pengusaha baru. Nah, kok bisa gitu? Nanti kita akan bahas. Gitu ya. Jadi benarkah gabung Tasmin itu langsung jadi pengusaha? Gitu. Ini tagline yang mau kita coba bahas di pertemuan Zoom kali ini. Oke, langsung saja ya. Jadi kalau bicara Tasmin ini sebenarnya kalau secara legal ini kita bentuknya adalah koperasi. Tapi berbeda dengan koperasi pada umumnya. Kalau koperasi pada umumnya ini kan untuk operasional, pengelolaan dana dan segala macam termasuk nanti SHU ini diambil dari dana anggota. Tapi di Tasmin ini berbeda, gitu ya. Karena kan begini, kalau ngomong koperasi ini sebenarnya identik dengan tiga hal. Satu, simpanan pokok, yang kedua simpanan wajib, yang ketiga SHU. Nah, dari tiga mekanisme ini, payung hukum tertingginya mana adalah ADART. Nah, tapi kalau ngomong ADART ini pasti bahasanya panjang gitu ya. Jadi kalau ngomongin koperasi ini kita jadi dibahas di tiga hal ini. Jadi biasanya nih, kalau koperasi-koperasi umumnya adalah mereka mengumpulkan simpanan pokok dan simpanan wajib dari anggota. Simpanan pokok simpanan yang dilakukan sekali ketika dia gabung, simpanan wajib tiap bulan. Nah, ini dikumpulkan, nah, setelah nanti dikelola menjadi sebuah usaha, usahanya dapat hasil, baru nanti dibagi SHU. Pertanyaannya sederhana, kalau pengelolaannya nggak bagus, manajerialnya nggak rapi, istilahnya masih ya, tumpang tindih gitu ya, pertanyaannya ketika nanti usahanya gagal, simpanan pokok maupun simpanan wajib anggota gimana nasibnya? Yang ada kan akhirnya anggota-anggota juga yang jadi korban. Nah, berdasar dari itu, makanya konsep Tasmin kita coba ubah. Ubahnya gimana? Untuk bisa dapat SHU, tidak perlu kita mengelola dana anggota dari simpanan pokok maupun simpanan wajib. Loh, terus dapatnya dari mana? Kan itu sebuah hal yang memang harus dilakukan di koperasi, betul. Makanya kalau di istilah kami, simpanan pokok ini kita ganti menjadi registrasi, di mana registrasi yang dilakukan sama anggota ini akan kita kembalikan dalam bentuk goodie bag, dalam bentuk sebuah program, dalam bentuk sebuah jasa, yang dimana nilainya lebih besar daripada yang mereka sudah keluarkan. Jadi ibaratnya impas lah. Bahkan anggota tuh mendapat benefit yang lebih, artinya untung. Jadi gabung di Tasmin ini udah pasti jamin untung, ini garansinya kita itu. Terus yang kedua, simpanan wajibnya bagaimana gitu. Nah, karena tadi di simpanan pokok ini para anggota kita kasih aplikasi virtual account,
kasih dompet elektronik. Jadi ketika nanti mereka melakukan simpanan wajib, setor ke Tasmin, Tasmin akan mengembalikan dananya langsung ke virtual account-nya masing-masing. Nah, jadi anggota itu bisa langsung mencairkan dananya kembali. Tetapi secara administrasi perkoperasian ini sudah tercapai, karena kan sudah ada setoran gitu ya. Jadi setelah disetor, baru nanti akan dikembalikan lagi ke anggota. Jadi Tasmin ini tidak mengelola dana, tetapi Tasmin ini mengelola usaha-usaha yang sebenarnya usaha-usaha ini sudah berjalan sebelum ada Tasmin itu sendiri. Karena kebetulan para pendirinya ini punya usaha-usaha, punya bisnis-bisnis yang memang sudah berjalan. Nah, salah satunya adalah usaha distribusi dari produk-produk yang nanti juga dijual di Tasmin, atau mekanisme dari jasa maupun pengelolaan usaha lainnya yang memang sudah dikelola sama pendiri sebelum adanya Tasmin. Gitu. Garis besarnya itu. Cuman biar lebih nyambung gitu ya. Apakah benar ketika gabung Tasmin ini langsung jadi pengusaha? Kita coba langsung bahas ya. Oke. Nah, sebelum ke sana, saya mau coba survei sekilas buat bapak-bapak, buat ibu-ibu, atau teman-teman. Sebenarnya apa yang paling dikhawatirkan saat pandemi yang sekarang sudah berjalan lebih dari 1 tahun ini? Kita jujur aja gitu ya, jadi biar nanti kita kupasnya lebih gampang lah gitu ya. Teman-teman, Bapak Ibu, apakah merasa khawatir jika karena pandemi ini akhirnya Bapak Ibu menjadi hilang pekerjaan atau di PHK? Karena memang suka tidak suka ini kejadian yang memang sudah dialami banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita di luar sana. Jadi sampai perusahaan-perusahaan besar aja yang tarafnya internasional ini banyak yang kolaps karena adanya pandemi ini. Dan jadi akhirnya suka tidak suka karyawannya pun kena PHK. Terus yang kedua, memang ada sebagian besar dari kita, saudara-saudara kita di luar sana yang memang beruntung. Beruntungnya nggak sampai PHK, tetapi income-nya berkurang. Kenapa? Karena gajinya dipotong. Bahkan sampai ada yang dipotong sampai 50%, bahkan lebih. Yang penting si usahanya ini, perusahaannya tetap operasional. Jadi mau nggak mau akhirnya income-nya dikurangi. Gitu ya. Apakah itu yang menjadi kekhawatiran teman-teman gitu? Atau mungkin saya yakin banyak Bapak Ibu di sini yang memang secara basic adalah pengusaha, UMKM gitu ya. Nah, setelah pandemi ini dalam perjalanan 1 tahun lebih ini, bagaimana tentang bisnisnya? Apakah bisnisnya menjadi makin berkembang atau bahkan menjadi drop atau mungkin sudah bangkrut gitu? Ini kan jadi kekhawatiran juga gitu ya. Atau mungkin memang udah dialami, bukan lagi khawatir gitu, memang udah terjadi gitu. Nah, terus berikutnya ini yang pastinya menjadi momok gitu ya. Bapak Ibu menjadi takut karena virus ini katanya mematikan gitu ya, bikin sakit dan segala macam. Padahal kalau kita bicara kenyataannya gitu ya, ya alhamdulillah banyak juga yang sehat kok, yang sembuh gitu. Cuma karena memang kekhawatiran kita gitu ya, akhirnya aduh saya nggak boleh sakit, saya nggak boleh sakit. Jadi akhirnya jadi timbul sebuah kekhawatiran yang berlebih. Nah ini apakah itu yang menjadi kendalanya Bapak Ibu saat ini? Atau mungkin karena tadi ya, rentetan tadi dari hilangnya pekerjaan, PHK, income-nya berkurang, bahkan punya bisnis juga drop gitu kan. Terus akhirnya jadi sakit-sakitan. Nah, timbul-timbulnya ya stres gitu. Karena memang informasi setahun ini ya kalau nggak corona, bencana, konflik, pokoknya kayaknya informasinya nggak ada yang menyenangkan gitu ya. Makanya akhirnya bikin kita ini jadi stres tingkat tinggi. Bahkan karena memang sudah waktunya selama 1 tahun ini ujung-ujungnya jadi pola berpikirnya jadi polanya negatif nih. Apa-apa curiga, apa-apa was-was, apa deg-degan, apa-apa jadi nggak pede segala macam. Jadi akhirnya pola-pola negatifnya kan karena memang terjadi 1 tahun ini, jadi akhirnya untuk bisa mengembalikan ini gimana caranya gitu ya. Nah, kalau itu semua sudah terjadi, sudah menjadi pola negatif, pasti kalau saya pribadi nih yang saya takutkan adalah kehilangan masa depan. Masa depan ini sebenarnya panjang, karena bukan hanya berbicara tentang bisnis, bukan berbicara tentang, tapi kita sudah berbicara tentang pola hidup.
gitu ya. Ketika ini 1 tahun ini kita tidak genjot dengan usaha-usaha yang negatif, pemikiran yang usaha-usaha positif selalu negatif gitu ya, dengan hal-hal yang positif, akhirnya menjadi kehilangan masa depan karena kita semuanya serba sudah down gitu ya. Nah, apakah ini yang menjadi khawatiran Bapak Ibu? Kalau memang iya, kalau seandainya ada sebuah mekanisme yang bisa mengatasi masalah ini gitu. Artinya satu pola yang dimana ini jadi satu kesatuan bagaimana nih masalah-masalah ini, khawatiran-khawatiran ini bisa teratasi bareng-bareng. Tapi memang polanya ini nggak bisa dilakukan sendiri. Ini polanya harus dilakukan bersama-sama. Jadi kalau misalnya ada, kira-kira Bapak Ibu berminat untuk mencoba gabung nggak? Yang bisa artinya menjadi tambahan income, terus juga nanti bisa jadi dapat pekerjaan baru karena memang nanti komunitasnya kita genjot dengan beberapa komunitas yang saling terkait dengan pekerjaan dan usaha. Terus juga nanti ada mekanisme bagaimana Bapak Ibu juga sistem imunnya jadi lebih kuat gitu ya, karena kita kasih produk kesehatan. Terus juga kita kasih hiburan, kasih diskon-diskon, kasih show-show artis itu ya biar nggak stres. Dan kita juga bikin mentoring dan coaching di mana polanya nanti akan kita rubah menjadi pola-pola positif. Yang pastinya nantinya akan merubah masa depan kita yang tadinya tanda kutip seolah-olah sudah hilang menjadi cerah kembali. Kalau ada pola itu kira-kira Bapak Ibu mau gabung nggak? Ini sih sebenarnya yang mau coba kita sampaikan. Nah, cuman kan kalau kita ngomongin tadi nih, wah oke sih kalau memang misalnya ada mekanisme seperti itu yang bisa mengatasi khawatiran-khawatiran kita tadi. Tapi pertanyaannya, ada nggak garansinya? Pasti nggak? Gitu ya. Ini kan jadi pertanyaan yang sangat mendasar gitu. Jangan sampai nanti ibaratnya gini, kita sekarang udah terpuruk, terus ketika ditawarkan sesuatu yang kelihatannya wah gitu, ternyata menjebak doang gitu. Ternyata hanya hayalan aja gitu. Jadi kalau misalnya itu saya butuh sesuatu yang pasti. Nah, artinya konsep ini kita tawarkan 5 pasti Bapak Ibu. Pasti pertama adalah kita akan berikan SHU. Pertanyaannya adalah berapa nilainya. Kalau nilainya kita tidak bisa tentukan hari ini. Cuman kalau bicara target, kami punya target-target. Tapi digaransi bahwa nanti Bapak Ibu dapat SHU, iya. Tapi nominalnya berapa itu yang kita belum bisa sampaikan. Tapi kalau disampaikan pasti dapat SHU pasti. Karena dari awal mekanisme yang kita lakukan adalah penyisihan budget. Jadi ketika ada mekanisme yang gabung, mekanisme nanti di transaksional produk dari kerjasama nanti ekspor impor, terus juga nanti ada beberapa mekanisme yang lain, itu sudah kita sisihkan budget. Artinya sudah pasti ada nilai. Cuman nilainya berapa itu yang nanti baru kita akan akumulasi setiap akhir tahun pembukuan. Jadi kalau ditanya pasti dapat SAU pasti. Nilainya berapa? Nilainya kita belum bisa pastikan, tapi kami punya target. Target sederhananya kami ingin minimal bisa di atas 2 miliar yang mau kita coba bagi. Target kami. Tapi mudah-mudahan bisa tercapai menjadi 100 miliar, mudah-mudahan bisa jadi 1 triliun. Gitu ya. Tergantung dari perjalanan kita 1 tahun ke depan. Karena Tasmin ini baru kita mulai ini secara legalitas baru 6 Maret kemarin. Jadi kalau sekarang bulan April ya kurang lebih baru 1-2 bulan lah. Artinya ini kita baru mulai. Tapi dengan mekanisme yang kita lakukan, berarti nanti di Maret 2022, harapannya kami punya SAU yang bisa kami bagi. Target kami sih minimal 2 miliar. Minimal 2 miliar. Mudah-mudahan bisa lebih. Kalau optimis hitung-hitungan kami sih bisa di angka 100 miliar. Kan di 1 triliun. Tapi ya kita tergantung dari nanti perjalanan gitu ya. Tapi kalau ngomongin dapat SAU, pasti. Kami bisa garansi itu pasti dapat. Tapi nilainya berapa nanti kita lihat di akhir perjalanan. Terus yang kedua pasti jadi pengusaha karena memang ketika gabung Tasmin ini langsung kita kasih hak usaha yang dimana ketika dijalankan ini akan menjadi pengusaha baru terutama di bidang multi ekspedisi, terus nanti di bidang multi payment PPOB, terus nanti di bidang tour travel.
gitu ya. Jadi ini kita bisa kasih garansi pasti karena memang ketika gabung langsung kita kasih. Terus yang ketiga, pastinya apa? Pastinya kita kasih Propolife ya. Jadi bagaimana nanti Bapak Ibu menjalani apa ya kehidupan sehari-hari menunggu SAU akhir tahun tadi sambil jadi pengusaha kecil-kecilan tadi. Kalau seandainya Bapak Ibu tidak sehat, gitu ya, Bapak Ibu tidak sehat kan nanti sayang gitu ya. Makanya ya tetap Bapak Ibu harus sehat gitu. Makanya kami kasih satu produk yang luar biasa keren gitu ya. Ini kita kasih Propola. Jadi ini pasti kita kasih gratis. Jadi artinya kalau ditanya pasti nggak Mas? Pasti. Jadi SHU pasti, jadi pengusaha pasti, dikasih Propola pasti. Terus apalagi berikutnya adalah kita akan kasih kartu sakti. Kartu sakti ya. Kartu sakti ini maksudnya buat apa? Nah, kartu sakti ini bentuknya adalah flash BCA. Ini bisa jadi e-money, e-tol gitu ya, buat pembayaran-pembayaran, atau juga nanti bisa juga untuk diskon-diskon merchant. Jadi kita nanti lagi proses dengan apa ya merchant-merchant yang sudah pernah kerjasama dengan kami di pengusaha, insya Allah sekitar 1.500-an. Jadi nanti bisa dipakai untuk diskon bahkan gratis. Terus juga nanti ada event-event yang kita selenggarakan, yang kita hadirkan artis ibu kota, yang dimana Bapak Ibu bisa menggunakan kartu ini itu untuk entry masuk. Jadi tidak perlu bayar lagi, gratis, nggak stres gitu ya. Nanti kita kasih garansi pasti akan dapat. Dan yang terakhir, karena nanti juga ada teman-teman UKM, teman-teman pengusaha yang kita akomodir gitu ya, produk-produknya juga kita akan optimasi, berarti kartu sakti ini juga berfungsi untuk menjadi diskon untuk produk-produknya mereka. Gitu. Jadi sudah 4 ya, SHU pasti, pengusaha pasti, Propolife pasti, kartu sakti pasti, dan yang terakhir bagaimana pola hidup kita ini menjadi pola hidup yang positif. Gitu ya, makanya kita ada namanya coaching dan mentoring. Dimana kalau di luaran, Bapak Ibu untuk bisa dapat coaching dan mentoring ini harus mengeluarkan budget yang luar biasa besar. Di Tasmin gratis, gitu ya. Nah ini terus coaching dan mentoringnya ini tentang apa? Ya, ini banyak hal. Ada nanti untuk bagaimana untuk optimasi digital karena memang hari ini yang bisa survive itu ya bagaimana kita bisa menguasai dunia digital gitu ya. Tapi bukan hanya di situ. Ya, jadi nanti ada coachingnya juga salah satu bagaimana public speaking, bagaimana mengembangkan jiwa positif dan lain-lain. Jadi semua keilmuan lah nanti kita akan ini. Jadi pertanyaannya nanti seperti apa ya? Nanti dari kebutuhannya teman-teman itu sendiri apa nih sebenarnya yang lagi coba sedang untuk kita kasih coachingnya. Kebetulan kami terkoneksi dengan para mentor. Jadi nanti kita tinggal minta sama beliau-beliau untuk membantu mengajarkan ilmunya, mengajarkan semangat-semangat positif untuk bisa membangun kehidupan yang lebih baik. Oke, kita lanjut. Jadi ini 5 garansi yang akan didapatkan ketika gabung Tasmin. Gitu ya. Oke. Nah, berhubungan dengan pengusaha, ini saya akan coba gali lebih dalam. Karena gini, pengusaha, tapi kalau di pandemi ini nggak bisa hidup, ya buat apa? Kan pertanyaan gitu ya. Gitu. Saya kebetulan kemarin juga memang udah punya usaha nih, punya bisnis, tapi karena pandemi ya ambruk gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, gabung Tasmin akan jadi pengusaha, tapi kalau usahanya nggak bisa jalan juga kan buat apa? Karena kan bagaimanapun ya kita bukan nyari kesibukan ya, nyari income. Nah, jadi usaha yang nanti akan dikelola, yang akan kita berikan ke teman-teman adalah usaha ekspedisi, usaha logistik, yang dimana justru ketika pandemi ini omsetnya naik 841%. Jadi teman-teman akan punya usaha, yang usahanya itu sekarang lagi in-innya nih, lagi naik-naiknya. Gitu. Pertanyaannya kan sederhana. Untuk bisa buka logistik ini biayanya berapa? Nah, kalau di Asmin nggak perlu mikirin biaya karena kita kasih gratis. Jadi bagaimana teman-teman bisa punya usaha multi ekspedisi, bukan hanya satu ekspedisi, tapi multi, tetapi nggak perlu bayar macam-macam. Cukup jadi anggota saja. Enak kan? Gitu ya. Nah, jadi apa sih yang di dalam sistem multi ekspedisi itu?
jangan-jangan abal-abal gitu, jangan-jangan merek-merek brand-brand yang tidak terkenal. Pasti teman-teman kenal dong yang namanya si Jepang, JLT, Ninja, FPX, Antara Aja, dan lain-lain. Jadi teman-teman ini akan langsung menjadi pengusaha itu yang bisa membuka layanan pengantaran, logistik, dan lain-lain dengan brand-brand itu. Dan yang lebih kerennya lagi, bukan hanya multi ekspedisi, teman-teman. Teman-teman nanti akan dapat sistem pembayaran multi payment, jadi bisa bayar PLN, PDAM, juga nanti bisa buat transfer, bisa juga buat pulsa. Bahkan nanti ketika tour travel ini sudah mulai jalan gitu ya, teman-teman bisa juga untuk jual tiket pesawat, yang mana harganya nanti akan sama dengan harga publish di toko sebelah. Yang travel apa gitu dan tiket apa gitu ya, nanti harganya sama di sana, cuman bedanya kalau di sana untungnya buat owner, kalau di sini untungnya buat teman-teman. Gitu. Jadi bisa sampai dapat cashback 60% dari budget marketing yang sudah disiapkan. Artinya bukan hanya menjadi pengusaha multi ekspedisi, tetapi bisa juga menjadi pengusaha sistem travel maupun multi payment. Jadi nggak usah mikirin nih teman-teman, biayanya berapa ya? Nggak usah, karena cukup jadi anggota, teman-teman akan kita kasih gratis usaha ini. Jadi harapan kami gabung di Tasmin ini langsung jadi pengusaha, dan itu real. Kami akan buktikan bahwa ini kita garansi, kita pastikan bahwa teman-teman akan dapatkan itu. Gitu ya. Nah ini sekedar gambaran saja. Jadi kalau di luaran sana, untuk bisa dapat lisensi tadi, multi ekspedisi, multi payment maupun tour travel itu, ini kurang lebih nilainya sekitar 2 jutaan. Apakah nanti ketika gabung koperasi nilainya juga 2 juta? Atau bahkan lebih 5 juta? Atau berapa? Hakikatnya adalah gratis. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu cukup gabung di koperasi, akan kita kasih usaha yang di luaran nilainya 2 jutaan, tapi di koperasi ini kita kasih sebagai guru. Gitu ya. Jadi enak kan, artinya sambil nunggu SHU, punya usaha yang bisa buat income harian. Nanti setelah itu perjalanannya lagi, nah ini tadi ya disampaikan bahwa bukan hanya multi ekspedisi, tapi juga nanti bisa buat beli tiket pesawat, nanti buat hotel, bayar-bayar Grab, segala macam bisa dari AM, BPJS, dan lain-lain. Jadi ini bisa dimanfaatkan. Artinya sambil menunggu SHU akhir tahun, Bapak Ibu punya kegiatan yang kegiatannya itu positif untuk menghasilkan. Gitu. Nah, cuma kan apalah daya, apalah guna ketika Bapak Ibu dalam menunggu 1 tahun dan usaha tadi, Bapak Ibu sakit. Makanya kami tidak mau Bapak Ibu sakit, jadi nanti akhir tahun harus dapat SHU-nya itu dalam kondisi sehat bugar. Makanya kami juga kasih produk kesehatan yang memang berkualitas, karena sudah ada BPOM dan juga namanya ya sudah ada halal MUI-nya juga. Dan ini memang sudah sangat terkenal. Dan kalau Bapak Ibu sengaja beli, ini di luaran harganya juga lumayan. Nilainya 300.000. Nanti kita coba cek ya. Jadi nanti sekalian kita cek usahanya seperti apa, terus juga nanti benar nggak sih ini harganya di luaran 300.000 gitu. Nah, terus yang berikutnya, ini kita, jadi kan tadi kan pertama Bapak Ibu dapat SHU. Terus yang kedua dapat apa tadi? Usaha ya, jadi pengusaha ya, gimana langsung nanti punya income dari usaha yang dibuka. Yang di luaran harga lisensinya 2 juta. Terus sambil menunggu dikasih produk kesehatan biar sehat. Dan yang terakhir, biar jangan stres. Makanya kita kasih kartu sakti. Nah, kartu sakti ini dia bisa jadi annual pass, jadi bisa, ini kalau di rupiah kan ini jadi nilainya berjuta-juta gitu ya. Jadi jutaan. Kenapa? Ya contoh lah, misalnya nonton show-nya artis, sampai nanti bisa gala dinner, bisa meet and greet. Ini kan biasanya kalau sengaja beli tiket, ini kan juga pasti tiketnya yang VIP lah ya. Itu pasti nilainya juga pasti jutaan juga. Belum nanti buat diskon-diskon. Contoh misalnya nanti ke satu wahana mainan air gitu ya, waterboom segala macam, itu bisa sampai diskon 50 bahkan sampai gratis. Nah, jadi artinya ini kartu ini
multifungsi, bukan hanya sebagai ID aja, tapi memang juga berfungsi juga untuk sebagai kartu diskon. Dan ini tidak ada perpanjangan, jadi cukup sekali, kecuali kalau nanti hilang. Jadi kalau nanti hilang, kan Bapak Ibu nggak bisa apa ya, buat transaksi gitu ya, buat kartu diskon segala macam ya Bapak Ibu mau nggak mau harus nyetak lagi. Tapi kalau selama belum hilang, tidak ada mekanisme perpanjangan. Gitu. Jadi cuma sekali aja. Ya, jadi cukup sekali dapat SHU, jadi pengusaha, biar sehat dikasih Propolife, di perjalanannya dikasih hiburan, dikasih diskon, biar tidak stres. Dan yang terakhir pastinya kita akan kasih coaching dan mentoring biar Bapak Ibu menjadi apa ya, manusia-manusia yang positif, yang semangat lagi ya. Karena saya yakin selama setahun ini kita pasti semuanya nggak drop lah dengan kondisi-kondisi yang terjadi saat ini. Nah, artinya 5 pasti ini yang akan didapatkan Bapak Ibu untuk bisa apa ya, mengoptimasi bagaimana nih bisa maksimal. Pertanyaannya adalah untuk gabung itu nilainya berapa? Untuk bisa dapat semua fasilitas itu nilainya berapa? Gitu ya. Nah, sebelum ke sini saya akan coba buka tadi ya, tadi kan saya sampaikan ketika Bapak Ibu gabung di sini otomatis jadi pengusaha. Benar nggak sih gitu ya? Nah, kita akan coba langsung lihat usahanya seperti apa. Saya akan langsung bukakan. Nah, ini jadi kalau Bapak Ibu tadi yang saya sampaikan dapat Propolife. Propolife ini kalau dilihat dari website resminya, ini ada harga sesungguhnya adalah 350.000. Harga publish-nya itu 299 Bapak Ibu. Ini langsung di official. Jadi kalau Bapak Ibu nggak percaya, benar nggak sih Propolife harganya berapa, silakan cek. Atau bisa juga nanti bisa cek di marketplace gitu ya, di Shopee boleh, Bukalapak boleh, di Tokopedia boleh. Harganya juga 299. Kecuali edisi Ramadan ini memang lagi ada promo di angka 175.000, tapi hanya khusus Ramadan. Jadi kalau sudah normal ya akan kembali dari 299. Jadi ini harga sesungguhnya 299. Ini di official langsung di apa namanya, Propolife. Nah, terus yang berikutnya saya akan tunjukkan yang tadi saya sampaikan bahwa benar nggak sih Bapak Ibu itu akan jadi pengusaha gitu ya. Jadi kalau kita jadi intinya nanti Bapak Ibu ini akan dapat lisensi keagenan yang dimana nanti bisa untuk buka usaha-usaha ini. Nah, terus usahanya apa aja? Kita bisa lihat. Jadi nanti bisa untuk apa namanya tiket pesawat, kereta api, hotel, pelni, kapal, bus, bioskop, paket-paket wisata, bahkan nanti untuk transfer, bayar kartu kredit, misalnya nanti ada mekanisme Alfa Group, isi pulsa, internet, token, GoPay, Grab, e-money, Tapcash, Breezy, Link, dan lain-lain. SoPay juga ada, bahkan bayar PLN, PDAM, BPJS, Telkom, leasing, PGN, pasca bayar, Komkredit, tagihan kartu kredit, TV kabel, PBB online, Samolnas, bayar SPP, angsuran kredit, premi, semuanya lengkap. Gitu ya. Nah, ini yang saya mau coba akan cek adalah usaha multi ekspedisi. Pertanyaannya kan begini, harganya gimana? Jangan-jangan harganya lebih mahal daripada yang ada di pasaran. Biar tidak ada suuzon, kita langsung cek sendiri, benar nggak sih harganya sama? Gitu. Artinya ini worth it nggak sih dikerjakan? Gitu. Emang bisa express? Nah ini jadi cukup kita buat ngeceknya. Saya kebetulan ada di Tambun Utara. Katakanlah kita mau kirim ke Gambir. Gambir. Jakarta Pusat ya. Kalau ngomongin lokal itu kan Jabodetabek itu kan kisarannya di angka 9.000 sampai 10.000 ya. Nah pertanyaannya di sini sama nggak? Nah ini nanti bisa buat ngecek kita dapat cashback-nya berapa, gitu ya.
dari nilai itu. Jadi bisa dicek kalau untuk buat konsumen ya tidak perlu dilihatkan cashback-nya, tapi karena ini kita ingin lihat nih, benar nggak sih harganya sama, benar nggak sih ada cashback-nya, nah kita lihat. Nah jadi ini kalau pakainya Lion Parcel, ini harganya 9.000. Jadi sama ya. Itu pun kita akan dapat cashback Rp1.080. Jadi kalaupun memang dipakai buat sendiri aja, ini masih ada keuntungan. Dan ini nanti sistemnya gimana? Ya sistemnya nanti kita isi deposit. Ini deposit saya tinggal 7.000. Jadi isi deposit, nanti depositnya ini yang akan dipotong. Gitu ya. Jadi kalau memang 9.000 dikurangi 1.000 berarti kan 8 ribuan ya. Jadi otomatis nanti dipotongnya cuma hanya 8.000. Jadi bukan bayar 9.000 terus dikembaliin, enggak, langsung dipotongnya dikurangi sama cashback. Atau misalnya kita pakainya Ninja, itu 9.500 tapi dapat cashback-nya 8.550. Ya. Kalau pakainya si cepat, ini harganya 10.000 tapi kita dapat cashback-nya 1.500. Nah, ini kan jadi apa ya? Ya acuan kita lah. Jadi kalau ada konsumen pakai apa? Ya kita rekomendasi aja yang memang cashback-nya juga besar buat kita. Nah, kalau saya biasanya pakai JNT nih, karena cashback-nya 2,5. Harganya 10.000, cashback-nya 2,5. Nah, lumayan kan? Gitu. Jadi ini yang bisa langsung kita dapatkan. Jadi ketika gabung Tasmin, otomatis akan dapat usaha ini. Contoh kita mau ambil yang ini ya, cashback-nya yang lebih besar nih. Atau mungkin ini 2 hari juga sama nih, 2,5, 2.500 pakai secepat. Jadi tinggal diklik. Ini gampang banget. Jadi ini bisa dibuka di laptop, di komputer, bahkan di HP ya. Jadi kalau saya seringnya di HP. Jadi nanti tinggal masuk ke sini, diisi nih. Apa nih isinya? Misalnya saya kan kirim Propolife ya sama Flash. Jadi saya biasanya tulis Propolife herbal plus Flash. Bentuknya apa? Barang. Harganya berapa? Karena memang harga paketan, jadi saya tulis 299. Ini fungsinya buat apa? Jadi nanti kalau misalnya ada kendala gitu ya, istilahnya ada masalah, nah ini akan menjadi garansi yang akan dikembalikan sama kita. Satu, data pick up. Nah ini data pick up ini yang kita mau diambil di mana? Apakah di rumah kita atau mungkin di rumah si pengirim? Nah, tinggal ditulis nomornya berapa, nanti kode pos jangan lupa, nama, tempat, alamat, tulis lengkap. Nah, nanti ini pengirimnya sama apa enggak di orang yang dipikat. Kalau sama tinggal di copy. Nanti di sini akan muncul. Nah, nanti dikirimnya ke siapa, namanya siapa, nomor teleponnya berapa, alamat. Setelah itu masukin password, kirim. Nah, nanti setelah sudah terkirim, otomatis kita akan melihatnya di laporan. Nah, laporan ini nomor resi ini sifatnya adalah real time. Contoh ya, contoh saya kemarin saya kirim ke Mas Andri Alfian. Pertanyaannya, ini sudah nyampe atau belum? Kita cek. Tracking. Kita tinggal masukin di sini. Tracking paket. Komplit. Dan sudah diterima. Paket sudah diterima. Dari tanggal 2. Itu ya. Bahkan kalau ini kan berarti ngirimnya kemana nih? Ke Balai Kambang. Oh jadi Keramat dekat. Saya akan cek lagi ini. Kalau ini agak ini ke Tegal. Apakah sudah nyampe? Nah ini ke Tegal. Ini juga sama nih. Paket sudah diterima. Delivery sukses oleh Satria dan paket telah diterima oleh Muriati penerima asli. Terima kasih sudah menggunakan jasa Antaraja. Ini simple banget. Jadi kalaupun memang misalnya saya kalau mau print gimana? Ya tinggal nanti print aja. Nanti bentuknya seperti ini. Tuh. Gitu ya. Tinggal ditempel di paketnya. Artinya Bapak Ibu bisa langsung punya usaha ini. Dan setiap transaksi nanti ada invoice-nya. Jadi kalau misalnya nanti ada pembayaran, tadi misalnya bayar telepon, PLN, bayar gas segala macam, itu langsung ada invoice-nya atas brand-nya Bapak Ibu. Jadi kan agak keren gitu ya. Nah, kalau brand-nya orang lain kan ya
ya gimana gitu ya. Nah, kalau brandnya sendiri, contoh misalnya kayak kemarin apa ya yang saya sudah pakai, sebentar saya coba cek, bener nggak sih namanya itu apa, pakai nama kita. Kalau ada orang yang itu kasih 10.000-nya ya nanti kembali 5.000. Aku mau tidur. Itu ya. Jadi semuanya nanti ada ininya, ada struknya, ada invoice-nya, gitu ya. Oke, jadi kalau nanti dicek itu usahanya bisa buat apa aja, ini banyak banget, gitu ya. Dan semua ini akan langsung otomatis bisa dipergunakan. Oke, jadi kalau tadi disampaikan apa tadi dapatnya 5 pasti SAU. Yang kedua, jadi pengusaha, berarti benar dong, pengusaha multi ekspedisi, pengusaha multi payment, pengusaha tour travel. Terus yang ketiga dapat Propolife, yang keempat dapat kartu sakti untuk diskon-diskon wisata gitu ya, untuk diskon-diskon produk, bahkan juga nanti bisa menjadi akses untuk apa ya, ikut tour atau ikut event gratis gitu ya. Itu yang nanti akan bisa didapatkan. Dan yang terakhir adalah Bapak Ibu akan bisa menikmati fasilitas coaching dan mentoring gratis. Itu. Oke. Kita kembali lagi ke slide berikutnya. Nah, pertanyaannya sederhana. Untuk bisa dapat semua fasilitas tadi yang 5 pasti itu, berapa investasi yang harus dikeluarkan? Berapa biaya registrasi yang harus dikeluarkan untuk menjadi anggota dan mendapat semua fasilitas itu? Dan ternyata cukup dengan nilai 300.000 Bapak Ibu sudah pasti mendapat 5 hal tadi, gitu ya. Jadi gratis nonton. Oh ini masih itu ya, masih belum saya ganti. Jadi nanti bukan hanya setinggi, tapi nanti juga ada akses lain yang bisa dioptimalkan. Nah, artinya cukup dengan registrasi 300.000, otomatis Bapak Ibu sudah tergabung di Koperasi Jasa Tasnik Asia Galilea yang bisa dapat semua fasilitas tadi. Jadi itu aja. Pertanyaannya, untuk legalitasnya gimana? Insya Allah semua sudah lengkap, gitu ya. Jadi NIB, akta notaris, segala macam sudah lengkap, gitu ya. Jadi kalau nanti ada pertanyaan yang lebih detail, nanti bisa dijawab lebih detail lagi. Cuman kalau ditanya sekilas, apa sih bedanya gabung koperasi tasnik dengan koperasi yang lain? Garansinya apa sih gabung tasnik tadi? Kita akan kasih 5 pasti, karena para pendirinya ini tadi kita memang orang-orang yang memang sudah punya usaha, sudah punya bisnis yang memang ya kali ini kita mau coba mengajak Bapak Ibu untuk bagaimana bisa mengentaskan kemiskinan dan pengangguran bareng-bareng, gitu ya. Mudah-mudahan dengan gotong royong yang akan kita lakukan menjadi sebuah amal soleh yang akan kita persembahkan untuk nusa dan bangsa dan agama. Itu aja. Mungkin itu aja dulu yang bisa saya jelaskan. Detailnya nanti bisa kita sampaikan di grup atau di mekanisme lain ketika Bapak Ibu sudah gabung. Jadi intinya monggo silahkan, kalau yang belum gabung cukup gabung 300.000 299, otomatis akan dapat semua fasilitas tadi, gitu ya. Seperti tahu, kalau kita menyampaikannya dapat 5 pasti. Jadi pertama dapat SHU, otomatis jadi pengusaha, kita kasih Propolife biar nunggu SHU dan menjalankan usahanya sehat. Sambil berjalannya tadi kita juga kasih sakti untuk mengurangi stres dan bisa dapat diskon-diskon, karena kan biasanya kan salah satu pengobat stres kita adalah bagaimana berbelanja dengan fasilitas diskon, atau mungkin ikut di event-event atau segala macam yang memang gratis gitu ya. Ini tinggal pakai kartu saktinya saja. Terus yang terakhir adalah akan kita kasih fasilitas untuk coaching maupun mentoring, bagaimana biar kita bisa tetap survive gitu ya.
Jadi nanti untuk ilmu-ilmu upgrade lah, ilmu update yang memang mau kita coba pelajari. Contoh misalnya, aduh saya mau dong bagaimana bisa optimasi Shopee gitu. Nah nanti kita akan ada. Saya mau dong bagaimana mengoptimasi FB Ad, Instagram Ad, atau mungkin Bukalapak biar saya dapat untung dari sana. Boleh, nanti kita akan. Karena kebetulan banyak mentor-mentor di belakang kita yang siap bantu. Paling itu aja penjelasan dari saya. Mungkin kalau ada pertanyaan Bapak Ibu silahkan saya buka. Monggo sebelum saya tutup. Silakan Pak Bubun atau Bu Mayang, Bu Yuni jika ada pertanyaan. Pak Rudi juga boleh. Raise hand siapa nih? Pak Rudi, Aku boleh? Pak Rudi, Pak. Ya. Selamat sore, Panggun. Sore ya, Pak? Ini aku mau nanya. Kameranya? Gimana? Kameranya dibuka dong, biar kayak Pak Budi. Kamera sudah. Oh iya. Panggun, aku mau nanya ini kalau ini kan kalau untuk paket itu untuk minimalisir misalkan paket barang-barang misalkan obat terlarang gitu Pak. Ya. Itu gimana ya jadi ya? Soalnya kan kita terima itu kan sudah dalam bentuk packing kan. Betul. Apa kita bongkar dulu atau gimana sih Pak? Ya sebenarnya kan kalau bicara regulasi paket sih sebenarnya sudah ada regulasinya Pak. Karena memang misalnya itu terjadi seperti itu gitu ya. Kita kan sebagai penerima, artinya kan sebagai penerima jasa ya, penerima jasanya. Ya nanti sebenarnya yang jawab bukan kita. Karena kan kita sebagai agen. Kecuali kalau kita bukan agen, beda. Berarti yang ngirim ya berarti dia yang bertanggung jawab. Kan kita nanti ada dapat lisensi agen, Pak. Itu bisa nanti di print. Oh gitu. Bukan berarti setiap paket kita harus bongkarin gitu ya Pak ya? Ya dan kalau kayak gitu nanti orang-orang yang buka paket itu gimana? Kalau intinya sih gini, segala sesuatu itu tanggung jawab dari si pengirim sih. Itu ya Pak ya. Oke, iya. Sudah ada aturannya sih. Karena kita kan sebenarnya cuma lebih kayak mengikuti orang yang sudah ada aja gitu. Oh iya. Oke Pak. Iya, oke. Lagi di jalan nih kayaknya nih. Iya lagi di jalan Pak. Siap. Ini juga saya juga sih. Kalau teman-teman ada yang pengen tahu gitu ya kan, tidak semuanya bisa stay. Nanti tinggal kita share di YouTube aja, jadi nanti bisa apa yang kita sampaikan hari ini minimal nanti bisa buat bekal teman-teman juga sih. Ya. Ada lagi Pak Rudi? Oke. Kurasa sementara itu dulu dia Pak cukup. Berarti siap ya, optimalkan di lapangan. Siap Pak. Siap. Nanti segera mungkin secepat mungkin. Bagaimana challenge-nya di perwakilan nanti yang jam 8 ya? Gimana? Jam 8 nanti kalau misalnya mau ikut yang mau jadi perwakilan. Oh iya. Jam 8 malam ini ya Pak ya? Ya, jam 8 malam ini. Tapi memang kan syarat pertamanya memang harus sudah jadi anggota kan, sudah jadi anggota kan. Iya. Nanti link Zoom-nya kan di-share di grup ya Pak ya? Link Zoom-nya sama kayak sekarang. Cuman beda. Sama ya. Oh iya, oke. Oke Pak. Ya. Terima kasih Pak Rudi. Makasih Panggun. Ya. Oke. Ya, Pak Bubun, ada pertanyaan apa? Udah nyampe rumah? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama terima kasih. Mudah-mudahan kita semua ada dalam kesehatan ya. Siap. Mau saya tanyakan itu terkait ini. Kemarin teman saya tuh ada yang nanya. Yang udah gitu. Kalau misalkan kita menggunakan jasa ekspedisi, cuman sistem bayarnya COD, itu gimana sih mekanismenya? Ada kok, di situ ada. Tapi memang biayanya jadi lebih mahal sih sebenarnya. Contoh kayak tadi tuh Gambir aja kan normalnya kan 9.000, 10.000 ya. Kalau yang pakai COD jadi 19.000 Pak. Oh, jadi nanti uangnya dititipkan ke jasa ekspedisi tersebut ya? Jadi nanti sih tetap saldonya kita dipotong dulu sama ekspedisi. Tapi nanti ketika
si orangnya itu sudah bayar, berarti otomatis nanti saldonya dikembalikan lagi di saldo kita. Iya. Ya. Ini saja. Ya, itu sih sebenarnya salah satu solusi juga sih, karena memang kan banyak orang juga yang khawatir kan, oh jangan-jangan barangnya nggak dikirim gitu. Ya nggak apa-apa, bayar di tempat aja nggak masalah. Tapi memang nanti mekanisme adalah COD, gitu sih Pak. Saya juga sering kok banyak yang teman-teman, aduh saya udah registrasi, kebetulan belum bayar ini, belum ngasih ongkos kirim, ya udah ongkos kirimnya yang bayar di tempat ya, gitu. Jadi saya kirim barang aja. Oke, silakan kalau yang lain ada yang mau tanya. Pak Denny, ada pertanyaan? Saya baru gabung, dengerin aja dulu Pak Widi. Oh, boleh. Boleh ini kalau yang lain, Bu Mayang, apa Bu Yuni, silakan kalau ada pertanyaan. Pak Denny di mana, Pak? Belum ada, Pak. Oh, belum ada. Oke. Ibu di mana? Bu Mayang di mana posisi? Saya posisi di Madiun, Pak, Jawa Timur. Siap. Salam. Saya dulu pernah ke Madiun 3 kali. Saya dulu pernah punya proyek dengan orang Madiun juga. Mudah-mudahan bisa nanti dikembangkan. Monggo Pinara, Pak. Oke. Aduh, enak ke Madiun lagi. Sudah lama. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir, jadi bisa keliling-keliling lagi. Iya, Pak. Kalau Bu Yuni, barangkali ada pertanyaan, Bu Yuni? Bu Elis, barangkali yang baru gabung juga, mungkin ada pertanyaan yang mau disampaikan? Saya baru masuk, jadi baru dengerin. Dengerin ya. Pada dasarnya intinya sih gini, saya coba simpulkan lagi ya dari materi tadi. Intinya sih gini. Jadi kalau ditanya tasmin itu apa gitu ya. Tasmin ini kalau secara harfiah gitu ya. Ini sebenarnya singkatan dari entas miskin. Kalau secara filosofinya adalah ini adalah sebuah gerakan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan dan mengurangi pengangguran gitu ya, yang dilakukan dengan mekanisme yang penuh inovasi gitu ya. Bagaimana kan kalau ngomongin pengentasan kemiskinan terus pengangguran kan biasanya kan itu tugasnya pemerintah gitu, kenapa mesti kita ikut campur gitu. Itu kan gitu. Tapi ini sebuah panggilan hati bagaimana ini kita bisa mewujudkan itu. Mudah-mudahan juga ini direspon sama teman-teman juga. Nah, cuman kan pertanyaannya sederhana. Bagaimana kalau ini bisa pede mau menyampaikan ini mengentaskan kemiskinan gitu. Karena cukup gabung di kami, istilahnya di kami nih di Koperasi Tasmin Asia Galilea, yang di mana kooperasinya berbeda dengan koperasi-koperasi yang di luaran. Bedanya apa? Kami tidak kelola dana anggota, artinya potensi dana anggota yang akan hilang ini insya Allah nggak ada. Jadi anggota ini gabung di kami ini tidak ada unsur rugi lah istilahnya. Jadi untung dengan itu berarti kita memang niatnya tulus bagaimana ini bisa mengoptimalkan mekanisme biar teman-teman bisa terbantu untuk menambah income atau mungkin bisa menjadi sumber pendapatan baru, salah satunya adalah SHU. Karena kan kalau ngomongin SHU ini kan kalau di istilah kami itu seperti kayak mungkin kalau di PNS itu gaji 13. Jadi misalnya nggak usah dipikirin, yang penting gabung di sini, setiap akhir pembukuan kita akan bagi SHU. Gitu ya. Atau mungkin kalau di istilahnya perusahaan-perusahaan internasional, perusahaan nasional kan disebutnya sebagai bonus akhir tahun gitu ya. Jadi kami mau teman-teman yang gabung di sini akan dapat itu. Jadi kalau ditanya pasti nggak dapat SHU, pasti. Karena memang dari awal setiap mekanisme yang kita lakukan kita sudah sisihkan budget. Contoh sederhana begini. Ketika teman-teman gabung di Tasmin, ini kan salah satunya kita kasih produk. Produknya berbentuk propolis. Dan dari produk itu kita sudah sisihkan budget nih. Memang nggak besar, cuma 1.000. Dan buat kami nyisihin 1.000 ini bukan angka yang besar.
Tetapi angka 1.000 ini ketika nanti dikumpulkan selama 1 tahun, dikali berapa banyak yang nanti gabung di Tasmin, atau mungkin nanti juga terjadi mekanisme reseller gitu ya, ternyata banyak juga yang saya mau jualan nih produk-produk yang Tasmin gitu ya, atau mungkin yang juga nanti ada dipakai buat konsumsi pribadi, ketika diakumulasikan juga nilainya besar. Contoh misalnya target kami bisa ada 2 juta anggota. Kalau ngomongin 2 juta dikali 1.000 aja, kan jadi kan nilainya jadi 2 miliar juga gitu. Itu baru ngomongin dari misalnya baru ngomongin dari registrasi aja. Padahal kan sebenarnya nanti bukan hanya dari registrasi, bisa jadi nanti dari repeat order, bisa jadi nanti jadi reseller. Dan ini belum ngomongin hanya produk ini aja, karena kita sekarang juga lagi bekerja sama dengan beberapa teman-teman UKM, beberapa petani, beberapa yang memang produk-produknya lagi kita coba bantu optimalkan. Ada yang dijual di dalam negeri, ada juga yang kita jual ke ekspor gitu ya, di luar negeri. Salah satunya ada bangle, kita lagi proses ke Perancis, ada juga madu yang lagi kita prosesin ke Cina gitu ya. Nah, ini kemarin kita juga ketemu dengan sebuah grup pabrik besar juga yang insya Allah nanti produk-produk tadi, UKM tadi akan kita salurkan untuk menjadi produk-produk yang sudah dalam kemasan. Nah, ini kan serapannya nanti kan akan jadi maksimal juga. Gitu. Dan dari nilai-nilai itu tadi tetap kita akan sisihkan untuk SA. Gitu. Jadi artinya gabung di Tasmin akan dapat 5 pasti. Pasti pertama adalah SHU. Cuman nilainya berapa, nah nanti yang akan kita coba evaluasi. Kalau kami punya target, targetnya tadi, kalau ngomongin anggotanya 2 juta, berarti ada 2 miliar SHU yang mau kita bagi. Itu baru ngomong anggota doang. Perjalanan 1 tahun, kita ada coaching segala macam, ketika nanti ternyata teman-teman pada jago jualan, akhirnya juga pada ngebantu jualan produk-produk kami, atau mungkin nanti juga ada produk-produk UKM yang masuk yang akhirnya perputaran dananya juga besar di sini, kan ada budget juga yang kita sisihkan. Jadi nilainya insya Allah bukan cuma hanya 2 miliar. Kalau target kami sih bisa sampai di angka 100 miliar, syukur-syukur bisa tembus di 1 triliun. Nah itu yang mimpi kami untuk kita bagikan. Gitu ya. Jadi kita sisihkan untuk kita bagikan ke anggota. Minimal ke anggota dulu lah. Nanti kalau ternyata anggota sudah oke, baru nanti kita hal yang ramai. Terus yang kedua, kita kasih usaha multi ekspedisi. Jadi ketika teman-teman gabung di sini, otomatis punya usaha, gitu ya. Jadi harapannya ketika punya usaha berarti tidak nganggur. Ketika tidak nganggur berarti otomatis punya income. Kalau punya income kan berarti nilai kemiskinannya berkurang. Makanya kami menyampaikan program ini adalah program pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran. Jadi kami langsung berikan itu. Yang dimana ketika di luaran sana mau punya usaha itu harus mengeluarkan budget untuk beli lisensinya itu bisa sampai jutaan. Di Tasmin tidak perlu itu, kita kasih gratis. Nah, sambil nunggu SHU akhir tahun, sambil usaha, kami maunya teman-teman anggota ini sehat. Makanya kami kasih produk kesehatan. Tujuan akhirnya apa? Ketika teman-teman sehat, teman-teman punya testimoni, teman-teman bisa menyampaikan ke yang lain, terus akhirnya juga terjadi penjualan. Nah, ujung-ujungnya apa? Kembali lagi SHU lagi. Dan yang keempat adalah kita kasih kartu sakti. Kartu saktinya ini kartu bentuknya kartu flash BCA yang memang fungsinya nanti sebagai kartu diskon. Bisa e-money, bisa kartu diskon, e-tol, bahkan nanti bukan hanya diskon, bisa jadi akses untuk gratis nonton show. Atau mungkin kalau memang minatnya ada beberapa merchant yang ternyata bisa ngasih gratis, ya berarti bisa menjadi akses masuk gratis. Kalau dulu waktu kami masih sebelum pandemi itu, kami kerjasama dengan Ciater Spa itu kalau anggota ada orang biasa datang itu bayar 35.000, tapi kalau nunjukin kartu kita itu 10 orang gratis. Nah ini akan kita optimalkan juga. Insya Allah kalau itu nanti bisa terrealisasi dengan cepat, yang dulu sudah pernah kerjasama dengan kami ada 1.500 merchant. Belum nanti ditambah dengan teman-teman UKM gitu ya, yang produk-produknya juga kan pasti ada budget yang nanti akan ngasih diskon gitu. Nah itu juga bisa jadi fasilitas. Dan yang terakhir, kami tidak mau ini jadi jadi ilmu sendiri. Jadi dengan mekanisme yang sudah kami dapat selama ini, kami juga mau berbagi. Berbaginya dalam apa? Salah satunya dalam ilmu.
Jadi kami kebetulan gandeng teman-teman mentor, teman-teman coach itu untuk membantu juga untuk upgrade wawasan, upgrade ilmu. Jadi bagaimana teman-teman ini bisa punya skill minimal untuk bisa hidup di era digital ini. Gitu. Jadi satu adalah SAU, yang kedua jadi pengusaha, walaupun pengusaha kecil-kecilan ya. Yang ketiga sehat karena kita kasih produk kesehatan. Yang keempat kartu sakti, jadi fungsinya nanti buat kartu diskon dan biar nggak stres, buat hiburan-hiburan. Yang terakhir adalah coaching dan mentoring. Jadi 5 pasti itu yang kita berikan. Nah pertanyaannya, berarti nanti di Tasmin ini seperti apa? Apakah hanya untuk orang anggota-anggota yang tidak punya usaha dan lain-lain tadi ya? Untuk itu. Jadi kalau ngomongin Tasmin ini sebenarnya ada 3 kelompok besar nanti ke depan. Kelompok pertama adalah kelompok anggota biasa. Anggota biasa ini tadi nih, teman-teman ibu-ibu yang memang tidak punya kegiatan, atau mungkin pelajar atau mungkin mahasiswa yang memang lagi nyari ilmu lah ya, upgrading ilmu, atau mungkin juga karyawan atau mungkin karyawati yang lagi cari income tambahan, atau mungkin ya memang bapak ibu yang memang lagi cari income tambahan karena memang sekarang lagi drop nih bisnis maupun kerjaannya. Jadi dengan harapan gabung di Tasmin ini bisa menjadi tambahan income, tambahan ilmu, gitu ya, tambahan komunitas positif. Nah, terus yang kelompok yang kedua adalah anggota yang kita rekrut menjadi perwakilan. Nah, ini akan beda nih. Jadi kalau tadi anggota biasa cuma dapatnya SAU doang dengan fasilitas tadi, kalau ini ada income tambahan nih kalau jadi perwakilan. Salah satunya ada royalti, ada juga namanya cashback fee, ada namanya cashback reseller, ada namanya cashback omset nasional. Nah ini kalau perwakilan-perwakilan ini benefitnya jauh lebih besar. Contoh, dari angka 300.000 ini, kalau perwakilan itu akan kita kasih 50.000. Jadi contoh misalnya ada, di sini ada Bu Reni. Jadi contoh misalnya kayak Bu Reni nih, kebetulan beliau megang Bekasi. Jadi ketika nanti ada teman-teman kota Bekasi yang gabung, berarti Bu Reni ini akan dapat 50.000 dari teman-teman yang gabung dari wilayah Bekasi. Jadi kalau ada 1.000 orang gabung di wilayah Bekasi, berarti Bu Reni dapat 50.000 dikali 50 juta. Itu dari ngomong 1.000. Padahal kalau ngomongin warga Bekasi ini kan banyak banget gitu ya. Itu baru ngomongin dari cashback referensi aja. Terus yang kedua, kan tadi kan kita kasih produk nih, Propolife, atau mungkin produk-produk UKM juga masuk di kita. Oh ternyata pada cocok nih, pada mau beli lagi. Tapi di kita, itu khusus anggota kita juga kasih diskon sampai 50%. Walaupun dikasih diskon sampai 50%, perwakilan akan kita sisihkan lagi. Contoh kalau Propolife itu, anggota itu cukup beli 150.000 dari harganya 300.000, tapi perwakilan dapat 25.000. Jadi kalau tadi 1.000 orangnya tadi ternyata cocok bulan depan belanja lagi produk dengan diskon 50%, bulan itu masih dapat 25.000 kali 1.000, berarti dapat 25 juta. Belum nanti ada omset nasional, dan yang keren lagi adalah nanti kita akan sahkan Bu Reni dalam bentuk seremoni yang kita hadirkan artis, gitu ya. Jadi seremoni peresmian lah, peresmiannya perwakilan ini kita hadirkan artis, dan yang disitulah nanti teman-teman kalau mau gala dinner, mau meet and greet, silahkan bisa. Nah, itu fasilitasnya perwakilan. Jadi tadi anggota biasa, anggota yang kita jadikan perwakilan, dan ini hanya satu kota satu perwakilan. Syaratnya apa? Anggota pastinya, terus nanti kita ada challenge. Jadi kalau ingin menjadi perwakilan, silakan nanti datang lagi, ikut acara lagi yang jam 8. Gitu ya. Jadi satu kota, satu perwakilan. Terus yang ketiga adalah anggota yang dia punya usaha atau dia punya produk. Nah, di sini kita sebutnya adalah anggota mitra atau anggota vendor. Jadi kalau teman-teman punya usaha, punya produk, nanti kita juga akan akomodir bagaimana produknya bisa kita optimalkan baik untuk anggota maupun nanti juga kita pasarkan ke market luas gitu ya, ke khalayak ramai maupun di luar negeri. Nah, ini juga ada beberapa mekanisme yang sedang kita lakukan. Itu salah satunya adalah madu gitu ya, madu. Terus juga ada bangle gitu. Jadi itu juga kita sedang proses. Makanya dengan mekanisme itu harapannya teman-teman yang punya produk ya bisa maksimal juga ketika gabung di Tasmin gitu.
Nah, itu sebenarnya kalau bicara tadi, jadi garis besarnya di Tasmin ini nanti ada 3 kelompok, kelompok anggota biasa, kelompok perwakilan, dan yang terakhir adalah kelompok vendor atau kelompok mitra. Paling itu aja. Mungkin ada pertanyaan? Kayaknya Bu Elis udah mau bertanya ya, Bu Elis ya. Silakan. Bu Mayang juga tadi kayaknya mau nanya sebelum kita tutup. Iya, boleh Pak Widi. Ya. Pertanyaan pertama saya, itu kan Tasmin nggak mengelola dana ya. Nah, Betul. kemudian dananya dari anggota itu akan dikelola oleh siapa? Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, saya kan kebetulan produksi minyak atsiri dan produksinya ini tidak hanya sendiri tapi juga bersama paguyuban para penyuling minyak atsiri. Dan kami ada brand yang memang lagi dirintis. Nah, pertanyaan kami ketika kami tertarik misalnya jadi vendor atau mitra, gimana caranya? Itu aja Pak. Terima kasih. Saya jawab satu-satu ya Bu ya. Ya. Pertama, kan kami tidak kelola. Jadi sebenarnya gini, kalau di mekanisme koperasi pada umumnya adalah kalau koperasi ini identik dengan 3 hal. Itu tadi sudah saya jelaskan. Pertama itu simpanan pokok, yang kedua simpanan wajib, dan yang terakhir hasil akhirnya adalah SAU. Nah, kalau bicara simpanan pokok ini kan harapannya ini kan sekali ketika gabung gitu ya. Simpanan pokok maupun simpanan wajib kan harapannya ini akan jadi tabungannya anggota, betul nggak? Nah, tabungan ini kan harapannya di satu waktu bisa diambil gitu. Cuman pertanyaannya, ketika si manajerial dari pengelola pengurus ini tidak maksimal, akhirnya bukannya untung gitu ya, malah akhirnya bangkrut. Pertanyaannya duit-duit tadi mau dikemanain? Yang ada kan akhirnya kenapa sekarang image-nya koperasi ini buruk, karena memang tadi si pengelola itu, pengurus ini dia memang ya mungkin secara skill mungkin beda. Terus yang kedua memang pada akhirnya ya kembali lagi mereka memang cari makan dan cari usahanya dari situ. Jadi otomatis ya akhirnya dananya kepake dan akhirnya jadi habis lah gitu. Nah, di kami komitmen dari awal kami memang tidak mau kelola dana itu. Tapi mekanisme 2 ini harus tetap harus terjadi. Jadi simpanan pokok harus terjadi, simpanan wajib harus terjadi, tapi bagaimana kami tidak mengelola itu. Makanya istilah kami, simpanan pokoknya, kami ganti menjadi registrasi yang kita kembalikan dalam bentuk produk maupun jasa. Jadi dengan 300.000 yang diberikan anggota koperasi ke kami kembalikan dalam bentuk Propolife senilai 300.000. Artinya kalau bahasa sederhananya dari ini udah impas. Tapi karena Propolis ini belum terkenal, gitu, makanya akhirnya kita kasih hak keagenan tuh yang di luaran harganya 2 jutaan. Jadi dengan ngeluarin 300.000, ini udah kita kembaliin. Jadi kalau bahasa sederhananya impas ya. Jadi sudah tidak ada lagi yang kami simpan ya. Gitu. Jadi ibaratnya ini menjadi apa sih? Ya kayak orang jual beli lah. Tapi kan kalau di bahasa administrasi di kami di koperasi ini sebagai simpanan pokok. Nah, terus yang kedua, simpanan wajib. Simpanan wajibnya gimana? Kan tadi kan di teman-teman kan dapat akun tadi ya, akun untuk multi ekspedisi dan lain-lain. Itu kan sebagai virtual account tuh. Jadi ketika nanti teman-teman simpanan wajib, memang di kami ada simpanan wajib sebulan itu 100.000. Tapi sebulan masuk ke kami, konfirmasi ke kami, habis itu duit yang 100.000 langsung kami kembalikan lagi ke akun masing-masing. Silahkan mau dipakai buat usaha multi ekspedisi boleh, atau misalnya yang minimal buat beli pulsa sendiri monggo, atau ditarik uang lagi ya monggo. Tapi di kami secara administrasi ada kan namanya setoran anggota sebagai simpanan wajib, ada record istilahnya administrasinya, baru habis itu kita kembalikan. Jadi sama sekali tidak ada dana yang kita kelola. Tapi dari usaha-usaha tadi, dari Propolife, bahkan nanti misalnya kayak ternyata ibu nih masuk nih jadi salah satu vendor kami, produknya kami kelola, kan pasti kan kami tanya nih, Bu, harga jualnya berapa? Terus kami dapat margin berapa? Katakanlah saya dapat margin 10% atau 30%. Nah, 30% itulah nanti yang akan kita split nih. Jadi di 30% itu misalnya 10% kita jadiin SAU. Nanti 10% kita buat perwakilan, 10% buat operasional.
Gitu. Jadi artinya SHU itu bukan dari pengelolaan dana anggota, tapi dari usaha-usaha yang kita lakukan. Gitu. Jadi kalau ditanya, kalau kami ingin jadi merchant atau kami ingin jadi vendor atau kami jadi mitra, gimana syaratnya? Pertama harus jadi anggota, karena memang prinsipnya koperasi adalah dari, oleh, untuk anggota. Nah setelah itu nanti ajukan proposal atau mungkin pengajuan kerjasama nih. Materinya Ibu, materi-materi produknya tadi, harga jualnya berapa, foto-fotonya kayak gimana, terus nanti kami dapat diskonnya berapa, dan dari diskon itulah nanti akan kita breakdown menjadi SHU, menjadi bagian untuk teman-teman perwakilan dan juga buat operasional. Terus nanti produknya ditaruh di mana? Kami sudah siapkan platform. Kami kalau di website Tasmin Asia ada namanya UKM Asia. Itu kita ketika diklik itu nanti langsung masuknya di pengusahamat.com, itu nanti di situ ada. Jadi harga publishnya berapa, nanti di situ akan ditulis khusus anggota dapat diskon berapa. Gitu. Jadi kalau ingin dapat diskon maksimal ya jadi anggota. Walaupun memang misalnya enggak, ya akan harganya harga publish atau jadi reseller. Jadi di kami itu anggota itu seperti kayak reseller lah perlakuannya. Jadi artinya dapat harganya. Contoh misalnya kayak Dioli. Dioli itu kalau di luaran harga 310, kami juga sama 310. Cuman bedanya reseller di luaran untuk bisa dapat diskon 20%, dia harus beli 12 paket. Tapi kalau anggota koperasi atau resellernya koperasi cukup beli satu aja, itu diskonnya 20%. Itu sih salah satu perbedaannya. Jadi nanti Ibu silakan ajukan proposal atau produknya ke kami. Nanti kita akan coba cek, gitu ya. Nanti kan akan bikinkan materi flyer dan lain-lain. Kita akan publish di website kami. Nanti kita juga akan sosialisasikan ke anggota dengan tadi budget yang disisihkan ke kami berapa. Nanti itu yang akan kami breakdown untuk salah satunya menjadi SHU dan bagian untuk perwakilan dan lain-lain. Paling itu sih Ibu. Ibu Elis ya tadi ya. Cukup jelas Ibu? Iya, cukup. Jelas ya. Ibu di mana tapi Silik? Kami di Solo. Oh Solo, iya. Solo dulu saya sering bolak-balik ke sana. Mudah-mudahan cepat berakhir juga nih. Itu pandemi biar bisa jalan-jalan lagi. Iya. Monggo kalau ada pertanyaan lagi. Kenapa? Menghubungi siapa? Menghubungi siapa? Ya gini, jadi nanti langsung ini aja kali ya. Sebentar saya tulis nomor kontaknya aja ya. Jadi bisa lanjut di situ Bu, itu nomor kontak pribadi saya atau di officialnya Tasmin. Oke. Situ. Sama-sama saya juga yang pegang. Sementara ini masih dipegang sendiri. Nanti ke depan kalau sudah semuanya running baru kita siapin administrasi. Karena hari ini belum kuat gaji orang. Jadi masih ditangani sendiri. Silakan Bu Mayang. Aduh, kayaknya senyum lapar apa senyum apa ini? Enggak, saya mau bertanya. Kebetulan Bapak sudah mengevaluasi di situ tadi sudah nerangin. Kebetulan saya itu ketua komunitas UMKM di Madiun. Nah, kita memang lagi mencari koperasi yang bisa mengembangkan usaha-usaha produk kita gitu loh Pak, biar lebih maju dan berkembang. Mungkin ya boleh, Bu, bisa keluar daerah atau keluar negeri. Alhamdulillah ya kan Pak. Terus ini Pak. Bocoran Bu, bocoran. Jadi kebetulan itu ada Bank Lenya Wonosobo yang lagi kita proses ke Prancis. Alhamdulillah diterima. Kemarin baru nyoba sih, baru 450 kilo. Nah, kalau cocok ya bisa nanti tontonan. Ini terus lagi proses juga. Kita kerjasama dengan GDID untuk kirim madu ke Cina. Tapi ternyata kemarin kita ketemu pengusaha lokal yang memang dia punya produk, itu punya pabrik. Kenapa harus ke sana? Kenapa nggak kirim ke kami untuk kami bikin produk? Wah, berarti marketnya bisa maksimal nih. Nanti jadi teman-teman UKM yang punya produk apa, ayo kita optimalin bareng-bareng yuk. Gitu. Iya. Nanti kan makanya makanya saya cari koperasi yang bisa menaungi kita gitu loh Pak. Ya. Boleh Ibu. Ini boleh. Pak, seumpamanya saya japrin jenengan bisa ya Pak ya? Boleh Bu, itu memang soalnya tadi
Ya mohon maaf tadi saya baru bergabung jam 4 lebih tadi saya baru datang ditanyain dan saya belum begitu paham. Nggak apa-apa. Kalau diulas ke Kebetulan- sini nanti kan mengulangi lagi. Ini kebetulan saya rekam. Jadi nanti hasil rekamannya nanti saya upload, nanti bisa Ibu tonton lagi. Ya. Siap Pak, siap. Ya. Nanti siapa tahu nanti saya perkenalkan ke UMKM saya. Kebetulan saya UMKM saya sebanyak sekitar hampir 200 orang, semua aktif, semua saling aktif semua Pak. Rata-rata Karena Madiun apa, Bu? Rata-rata produknya apa? Produknya ada aneka makanan kemasan, handicraft, batik, semuanya ada Pak. Iya, semua ada lengkap. Boleh. Kita memang lagi cari mitra-mitra juga untuk optimasi juga. Kalau diperbolehkan malah Bapak saya undang untuk Zoom di UMKM kami. Boleh, sangat boleh, Bu. Tinggal dijadwalin aja. Boleh. Boleh ya Pak ya, nanti kita japri ya Pak. Nggih. Soalnya tadi saya juga belum begitu paham. Nggih, siap. Kemarin saya juga disuruh ngisi di Kadin juga sih, alhamdulillah. Jadi kalau memang mau dijelaskan lebih detail nggak apa-apa. Sesi khusus aja nanti buat UKM-nya Ibu. Iya. Ya, terima kasih Pak. Sami Ibu, sami. Monggo yang lain kalau ada pertanyaan lagi. Nih Pak Saidi baru gabung, silakan kalau ada pertanyaan. Pak Saidi, pengusaha emas. Beliau juga owner dari Informasi Kawasan, media partner kita. Silakan Pak Saidi kalau ada pertanyaan. Pak Roland, monggo. Kalau ada pertanyaan Pak Roland. Pak Rudi kayaknya tadi ini lagi nih, mau nanya lagi Pak Rudi. Silakan Pak. Pak Saidi, monggo. Ntar dulu. Lagi nanggung nih kayaknya nih. Belum. Oh, belum. Baru nyimak. Oh, baru nyimak ya. Siap. Oke, ada lagi yang lain? Kalau nggak ada, paling saya akhiri. Nanti hasil recordingnya nanti rekamannya nanti kita publish di YouTube ya. Jadi Bapak Ibu silakan bisa disimak lagi penjelasan dari awal biar nanti lebih paham. Dan buat Bapak Ibu yang tadi ya seperti kayak Bu Mayang yang memang mau penjelasan khusus untuk komunitasnya, ke UKM-nya, monggo. Nanti silakan japri, kita bikin jadwal gitu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bareng-bareng gitu ya. Silakan Bu Yuni kalau ada pertanyaan sebelum ditutup. Udah semua ya, aman ya. Kalau aman, saya tutup acara Zoom ini. Terima kasih atas kesediaannya Bapak Ibu, atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ini jadi awalan kita untuk silaturahim dan bisa bekerja sama ke depannya. Terima kasih. Bu Mayang, ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup? Belum Pak, nanti saya japri aja. Japri aja berarti ya. Bang Saidi, ada pertanyaan sebelum saya tutup? Cukup ya. Kok kelihatan tua banget sih? Udah lama nggak ketemu jadi kelihatan tua. Kok kayaknya nggak gaul sama saya jadi tua nih. Kurang jauh mainnya. Itu. Jadi kelihatan tua banget. Perasaan kayaknya umurnya sama deh kita. Sama. 17 tahun loh Pak. Iya. Kemarin waktu gaul sama saya muda Bu. Kok ini udah tahun apa 2 tahun nih kita nggak ketemu Pak Saidi? 2 tahun. 2 tahun. Langsung tua begitu ya? Iya. Kalau gaul sama Pak Widi diajak jalan-jalan mulu. Siap. Ya wis, itu aja dulu Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Saya undur diri, pamit. Terima kasih atas kesediaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Pak, sharing-sharingnya Pak.
Ini ya Bapak. Makasih Pak Rudi. Terima kasih Bang Gun. Ya.